Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Devia Febriana. Di sini saya akan memberikan kalian tutor bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word dan manfaat aplikasi Mendeley itu sendiri. Nah, sebelum saya memberikan tutor kepada kalian, saya akan menjelaskan kepada kalian apakah itu aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley yaitu aplikasi yang membantu kita dalam penyisipan, penulisan, dan pemformatan citase atau citation. Dengan menggunakan Mendeley, maka kita akan dimudahkan saat membuat citase dan daftar pustaka. Baiklah, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mendownload Mendeley dan juga mengoperasikannya. Langkah pertama yang dapat kita gunakan yaitu kita buka Google Chrome. Lalu akan keluar seperti ini. Kemudian kita ketik terlebih dahulu. Setelah kita arahkan ke Google Chrome, maka kita tulis Mendeley Desktop. Nah, Mendeley Desktop. Kemudian ketika kita telah mengetiknya, akan ada beberapa pilihan yang dapat kita pilih. Tapi karena kita akan mendownloadnya melalui laptop ataupun komputer, maka pilihan yang kita pilih yaitu Mendeley Desktop. Nah, maka akan terlihat lampiran seperti ini. Kemudian kita arahkan kursor ke gambar download ini. Nah, kita klik. Kemudian di sini ada dua pilihan yang dapat kita pilih. Maka kita pilih salah satunya. Maka setelah kita klik arah download tadi dan kita tunggu, kemudian telah selesai hasil downloadnya, maka kita arahkan kursor ke bagian download ini. Nah, di sini sudah ada tulisan Mendeley Desktop. Berarti aplikasi Mendeley telah siap kita gunakan. Nah, kita klik, kita lihat. Oke, di sini ada tulisannya. Nah, maka kita klik yes. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul gambaran seperti ini. Di sini ada dua pilihan yang dapat kita pilih. Maka yang kita pilih yaitu tulisan next. Kita klik, kemudian kita klik I agree. Kemudian kita klik next dan install. Kita tunggu sesuai dengan jaringan yang kita punya. Jika jaringan lancar, maka akan cepat. Nah, sudah. Kemudian kita klik finish. Nah, Mendeley telah terdownload. Nah, sudah. Setelah melalui beberapa rangkaian yang tadi saya jelaskan, maka di sini ketika Mendeley sudah di-download akan terlihat di desktop. Baik, apakah kegunaan Mendeley itu? Mendeley dapat kita gunakan sebagai referensi dalam pembuatan makalah maupun jurnal. Nah, dan bagaimana cara kita menghubungkannya dengan Microsoft Word? Baik, di sini dapat kita lihat ada tulisan tools di bagian pojok kiri atas. Nah, kita klik, kemudian kita arahkan kursor ke dalam tulisan install MS Word plugin. Nah, kita klik.
Nah, di sini maka kita klik OK. Maka secara otomatis Mendeley telah terhubung dengan Microsoft Word. Nah, untuk mengetahui lebih jelas apakah aplikasi Mendeley telah terhubung dengan Microsoft Word, maka kita dapat buka aplikasi Microsoft itu sendiri, kemudian kita arahkan kursor ke tulisan referensi. Nah, maka akan terlihat. Nah, di sini sudah secara langsung ada tulisan Mendeley. Maka di sini secara otomatis dari langkah-langkah yang telah kita lalui, Mendeley telah terhubung dengan Microsoft Word. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari aplikasi Mendeley sendiri. Nah, mengapa di sini ada beberapa jurnal yang telah tertulis? Karena sebelumnya saya telah mendownload beberapa jurnal untuk referensi makalah saya. Nah, untuk menambahkan jurnal baru, di sini kita arahkan kursor ke tulisan add. Kemudian sebelum kita melanjutkan cara penambahan jurnal, jika kita belum mendownload file jurnalnya untuk referensi kita, maka sebelumnya kita keluar dulu dari aplikasi Mendeley, lalu kita buka Google Chrome. Nah, di sini kita cari referensi jurnal yang akan kita pilih sesuai judul kita masing-masing. Nah, dari biasanya web yang saya gunakan untuk mencari referensi jurnal yaitu Google Scholar. Nah, di sini maka akan terlihat. Lalu kita buka Google Scholar, kita tulis judulnya. Di sini saya akan memilih dengan judul konsep pendidikan mental. Maka saya tulis konsep pendidikan mental. Nah, maka ada beberapa jurnal yang dapat kita pilih. Nah, karena untuk referensi sebuah makalah, maka kita tidak hanya membutuhkan satu jurnal saja, tetapi beberapa jurnal. Maksud saya yaitu beberapa referensi jurnal. Nah, di sini saya akan memilih jurnal ini. Maka saya klik, kita tunggu sampai filenya terbuka. Maka setelah file terbuka, di sini ada tulisan PDF. Nah, kita buka PDF. Kemudian di pojok kanan ada tulisan download. Maka kita klik tulisan download ini. Maka secara langsung jurnal telah terdownload. Nah, karena ini sebagai contoh, maka saya mengambil satu jurnal. Dan bagaimana cara kita memasukkannya ke Mendeley? Baik, akan saya jelaskan langkah selanjutnya. Kita buka Mendeley-nya terlebih dahulu. Kemudian kita arahkan kursor ke tulisan yang tadi yang telah saya jelaskan sebelumnya, ke add. Kemudian setelah kita klik add tadi, maka akan terlihat beberapa referensi yang dapat kita masukkan. Nah, saya akan memasukkan jurnal yang telah saya download tadi. Maka kita klik. Nah, setelah kita klik jurnal tadi,
kita arahkan kursor ke tulisan open. Maka secara langsung jurnal telah masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, berarti ini sudah dapat dijadikan referensi makalah. Setelah itu, langkah selanjutnya yang dapat kita gunakan untuk menghubungkan beberapa referensi jurnal ini ke dalam kalimat makalah, yang kita buat. Pertama, kita buka Microsoft Word. Setelah itu kita tulis. Ini hanya sebagai contoh ya. Kemudian cara kita memasukkan referensi tadi yang ada di Mendeley, kita buka referensi. Kemudian setelah menu referensi terbuka, kita arahkan kursor ke tulisan Insert Citation untuk menambahkan referensi jurnal tadi. Nah, di sini dapat kita cari. Nah, sini saya akan memilih jurnal ini. Kemudian saya klik, kemudian tulis OK. Maka secara otomatis referensi jurnal yang dapat kita ambil telah tercantum dalam kalimat makalah kita. Nah, ini dapat kita sebut dengan body note. Maka langkah ini dapat kita sebut dengan body note. Mungkin cukup sekian tutor ataupun langkah-langkah saya dalam mengajari kalian bagaimana cara menghubungkan Mendeley dengan Microsoft, bagaimana cara menghubungkan referensi jurnal ke dalam kalimat makalah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.